kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Jarito. Sehat ya. Berdasarkan rencana minggu depan kita akan seperti akademik di kelas ya. Kira-kira bagaimana persiapannya? Siap ya insya Allah ya? Insya Allah siap. Nah sebelum kita nanti observasi di kelas hari ini, kita mau diskusi dulu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan supaya nanti dalam proses pembelajaran nanti saya observasi itu ada kesiapan mental baik dari Pak Ikin maupun peserta didik di dalam kelas. Siap Pak ya? Siap. Pertanyaan yang pertama Pak Ikin, harapan apa yang Bapak inginkan dari pendampingan seperti akademik ini? Harapan saya terutama meningkatnya kemampuan saya pribadi terkait kurikulum Merdeka, sehingga apa yang dijadikan tujuan bisa terlaksana dengan baik dan siswa juga mendapatkan ilmu yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian selanjutnya dalam kegiatan nanti materi apa saja yang Pak sampaikan? Di pembelajaran yang akan saya laksanakan, saya mengambil mata pelajaran IPAS, materinya tentang perubahan wujud benda. Selanjutnya, apa tujuan pembelajarannya Pak? Nah, tujuan pembelajarannya adalah mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Kemudian yang selanjutnya pertanyaannya adalah persiapan apa saja sebelum Pak Arifin action nanti di dalam Pak Arifin? Pertama, mental. Yang kedua kita siapkan adalah modul ajar. Yang ketiga adalah konten tadi terkait dengan di situ ada juga ada video dan juga ada alat serta bahan yang kita gunakan untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Biasanya persiapannya. Kemudian selanjutnya modul pembelajaran seperti apa yang Bapak akan laksanakan dalam kelasnya? Modulnya ini terutama kita lihat dulu ke siswa kita, yang mana siswa saya juga ada yang bervariasi sehingga saya menggunakan modul yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdifferensiasi Pak ya. Selanjutnya bagaimana cara Pak Arifin menangani ketika dalam kelas Pak Arifin kan berbagai macam siswa ya, kemampuannya, gaya belajarnya dan sebagainya, itu bagaimana Pak? Menurut Bapak Iman? Bagaimana kabarnya anak? Tepuk P5. Oke, kita semua. Sebelum saya mulai dan lanjut, saya akan mengabsenkan untuk kalian semua. Yang dipanggil silakan berdiri dan angkat. Nah, saya panggil dulu. Ahmad Hasan Azhari. Oke. Terus Duta Jojo Negoro. Oke. Muhammad Fahmi Maulana Azmi. Nah, lupa. Lanjut. Muhammad Roid Al Habibi. Oke. Ahmad Gimari Octaviano. Mana? Ya, benar. Nasional Indonesia Raya. Silakan dipimpin temannya yang tadi, Hasan. Bareng-bareng ya. Tanah
IPAS topiknya tentang massa, terus volume, materi. Ya, massa itu apa massa? Sudah ingat? Volume? Ayo, silakan. Lupa lihat letternya boleh. Kalau lupa. Volume adalah Volume juga memiliki apa kita? volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat bendanya. Sering menyampaikan belajar nulis yang bagus, yang rapi. Selanjutnya, kami bisa nih. Nggak ada catatannya. Ada. Mana? Ada di buku lain. Zulanu nih, Noni, apa nih? Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat Pak Jarito. Sehat ya. Berdasarkan rencana minggu depan kita akan seperti akademik di kelas Benar, hari ini. benar. Kira-kira bagaimana persiapannya? Siap ya insya Allah ya. Insya Allah siap. Nah sebelum kita nanti observasi di kelas hari ini, kita mau diskusi dulu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan supaya nanti dalam proses pembelajaran nanti saya observasi itu ada kesiapan mental baik dari Pak Ibu maupun peserta didik di dalam kelas. Boleh. Siap Pak ya? Siap. Pertanyaan yang pertama Pak Ikin, harapan apa yang Bapak inginkan dari pendampingan seperti akademik ini? Harapan saya terutama meningkatnya kemampuan saya pribadi terkait kurikulum Merdeka, sehingga apa yang dijadikan tujuan bisa terlaksana dengan baik dan siswa juga mendapatkan ilmu yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian selanjutnya dalam kegiatan nanti materi apa saja yang Pak sampaikan? Yes. Di pembelajaran yang akan saya laksanakan, saya mengambil mata pelajaran IPAS, materinya tentang perubahan wujud benda. Oke, selanjutnya apa tujuan pembelajarannya Pak? Nah, tujuan pembelajarannya adalah mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Kemudian yang selanjutnya pertanyaannya adalah persiapan apa saja sebelum Pak Arifin action nanti di dalam Pak Arifin? Pertama, mental. Yang kedua, kita siapkan adalah modul ajar. Yang ketiga adalah konten tadi terkait dengan ada di situ ada juga ada video dan juga ada alat serta bahan yang kita gunakan untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Luar biasa ya persiapannya. Kemudian selanjutnya modul pembelajaran seperti apa yang Bapak akan laksanakan dalam kelasnya? Modulnya ini terutama kita lihat dulu ke siswa kita, yang mana siswa saya juga ada yang bervariasi, sehingga saya menggunakan modul yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdifferensiasi Pak ya. Selanjutnya bagaimana cara Pak Arifin menangani ketika dalam kelas Pak Arifin kan berbagai macam siswa ya, kemampuannya, gaya belajarnya dan sebagainya, itu bagaimana Pak Arifin? Menurut Bapak gimana? Baik Pak Arifin, untuk Ya. selanjutnya bagaimana cara Pak Arifin menangani peserta didik yang di dalam kelas itu beraneka ragam Pak Arifin? Ya, kita pakai menggunakan berbagai macam media ajar Pak, karena setiap peserta didik ini kan beda-beda, jadi media ajarnya yang kita bedakan. Jadi bedanya itu menyesuaikan dengan gaya Menyesuaikan belajar Bapak ya, benar. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam Pak Jarito. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Pak Arifin, kita minggu kemarin kita sudah melaksanakan Ya, observasi pembelajaran di kelas ya Pak ya. ya. Bagaimana perasaan Bapak ketika kemarin saya masuk dalam kelas Bapak, saya melihat bagaimana dari awal sampai akhir pembelajaran Bapak? Itu gimana perasaannya Pak? Awalnya jujur aja Pak, kita sebagai guru awalnya memang
pasti ada canggung. Yang kedua, lambat laun setelah kita lalui kegiatan pembelajaran, mulai masuk di kegiatan inti, sudah mulai terbiasa, alhamdulillah nyaman dan senang lah. Intinya apa yang kita lakukan ada yang melihat, menilai, bahkan kalau bisa ada evaluasi nanti dari refleksi masukan dari Bapak sendiri untuk kita. Menurut Pak Arifin, kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah kita laksanakan kemarin sudah sesuai apa belum Pak dengan tujuan pembelajarannya? Alhamdulillah setelah kita laksanakan kegiatan pembelajaran itu sebagian sudah sesuai, terutama anak-anak itu sudah bisa mendeskripsikan jenis wujud benda, juga sudah bisa menyebutkan, juga bisa membedakan wujud benda padat itu ada berapa. Alhamdulillah sudah semua Pak, dari ketiga tujuan itu sudah semua. Jadi artinya semua murid itu sudah tercapai lah tujuan pembelajaran ya? Sudah. Oke. Kira-kira menurut Pak Arifin, dalam proses kemarin itu kan mungkin ada yang sudah baik dan mungkin ada juga yang perlu diperbaiki. Menurut Pak Arifin gimana? Menurut saya di kegiatan kemarin tuh ada yang saya memang harus saya lakukan, yakni di asesmen penilaian. Oke, Asesmen ini belum saya laksanakan. Tentang terkait asesmen ini Pak Arifin, bagaimana strategi Pak Arifin ke depannya agar asesmen itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan? Pertama saya difokuskan di waktu Pak. Waktunya. Alokasi waktunya mungkin saya harus tambah. Mungkin kemarin kan cuma 2 kali jam pelajaran kan, sehingga kurang karena kemarin kita lakukan kegiatan pembelajarannya adalah percobaan, jadi agak membutuhkan waktu lama sehingga untuk asesmen tadi tidak tersampaikan, tidak dilaksana. Berarti intinya kan manajemen waktu tadi. Waktu. Oke. Untuk selanjutnya strateginya dalam manajemen waktu itu, strateginya apa saja yang ingin Pak Arifin lakukan supaya nanti waktunya bisa sesuai lah dengan keinginan Pak Arifin dengan siswa? Saya sesuaikan dengan minat belajar siswa. Nah, nanti saya lihat dulu seperti apa maunya anak ini, apa model cuma pakai video atau harus melakukan membuat sesuatu, itu yang perlu kita sesuaikan sehingga nanti waktunya ini bisa kegiatan bisa kita padatkan sehingga asesmen tadi bisa terlaksana. Ada strategi yang lain? Mungkin juga kontennya ya. Terkait konten itu gimana menurut Pak Arifin? Konten ini menurut saya ini salah satu yang harus kita siapkan betul, karena konten ini kan adalah yang harus didapat oleh anak-anak. Kalau kontennya tidak menarik, anak-anak pasti mau mengikuti pun juga agak malas, sehingga harus kita berikan macam-macam model, bisa juga seperti dengan game, permainan tadi, terus melakukan untuk percobaan dan lain-lain. Strateginya terkait kontennya Iya, ya? kontennya itu yang menurut saya sangat penting. Kalau terkait prosesnya gimana? Terkait pembelajaran di Indonesia kan ada konten, proses sama produk. Kalau terkait prosesnya kemarin gimana? Sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran belum? Yang saya lakukan alhamdulillah sudah sesuai dengan, karena tujuannya kan anak-anak bisa membedakan. Tujuan pembelajaran kan kemarin membedakan wujud benda, jadi mereka sudah mampu, alhamdulillah sudah sesuai. Alhamdulillah. Mungkin itu dari pertanyaan yang kita diskusikan hari ini Pak Ibu. Ya. Terima kasih ya. Tadi terkait kontennya Pak Ibu akan memperbanyak aset ya, aset lah supaya pembelajaran lebih menarik. Kemudian terkait waktu juga perbaiki lagi ke depannya ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Arifin. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa kolaborasi lagi, membuat kita lebih baik untuk yang terutama pembelajaran